Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini nanti sesuai aja dengan apa yang terbacakan ya. Oke, kita mulai aja. Oke, kalau aku rasa di sini kayaknya bakalan ada suatu kebenaran yang akan terungkap tentang relationshipmu bersama seseorang yang di mana orang ini tuh orang yang narsis, orang yang ciri-cirinya tuh selalu mementingkan diri sendiri ya. Jadi selama ini tuh ada suatu apa ya rahasia mungkin atau kebohongan yang masih dia sembunyikan dari kamu ya. Ya, sifat orang ini atau karakter orang ini adalah orang yang selalu narsis, egois, dan selalu memikirkan diri sendiri. Dan saat ini posisinya kamu dengan dia sedang tidak ada komunikasi ya. Bahkan kalau aku lihat ada pengabaian karena mungkin masih ada seseorang yang marah, entah ini kamu yang marah atau dia yang marah. Dan kalau aku lihat si dia ini saat berpisah dengan kamu seperti ini, dia ini masih sering bernostalgia dengan apa yang dulu pernah kalian lakukan bersama gitu ya, kayak punya momen tertentu. Nah, dia tuh sering mikirin kamu ya, sering kepikiran, terus itu sering membayangkan dulu waktu dengan kamu ada di momen tertentu, di momen A misalkan dia selalu kepikiran itu. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang dulu pernah memiliki momen tertentu dengan kamu dan itu membuat dia selalu kepikiran sama kamu terus. Bahkan kalau aku lihat mungkin sering juga masih mantauin kamu sampai sekarang ya, masih sering stalkingin kamu. Dia adalah sosok seseorang yang dulu pernah menghadirkan pihak ketiga atau dia dulu itu punya bukan hanya dulu ya, mungkin sampai sekarang dia ini masih memiliki banyak pilihan, entah pilihan itu ya pasangan lain atau pilihan misalkan antara kamu dengan keluarganya, kamu dengan keluarganya atau apa. Intinya si dia ini lagi banyak pilihan. Dan kalau aku lihat di sini dia sudah belajar dari masa lalu apa yang pernah terjadi di antara kalian dan dia masih sering mengenang kamu ya, masih sering memikirkan kamu. Terus juga kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan hubungan kalian. Dia karena di sini dia ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu, ya. Jadi sedang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kamu. Kalau misalkan di sini kalian ada perbedaan, nah itu yang ingin dia perbaiki atau ingin dia stabilkan, ingin dia samakan kayak gitu ya. Atau sedang cari cara gimana caranya agar kalian bisa sama kayak gitu. Oke, kalau misalkan aku bacanya terlalu lama, maaf ya. Kadang aku juga harus mikirin kan. Ini maksudnya gimana, kartu yang dibuka ini maksudnya gimana gitu. Oke, maaf ya. Oh ya, kalau kolom komen aku off, apa aku on, ya aku tutup. Ya maaf ya, karena ada beberapa dari si komentator ini kalau ngomong, aduh kelewat kelewat bener kalau ngomong gitu ya, benar menurut otak dia. Jadi agar kita tidak saling menyakiti aja, makanya komennya aku tutup. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan kalian kesel sama pembacaan aku ya kalian nikmati aja sendiri. Ya, kalau kamu kesel sama aku ya udah ya. Maksudnya biar dosanya nggak lebih banyak loh kalau kamu nggak suka sama aku gitu ya.
Jadi, nggak usah menebar dosa deh lah. Aku juga tidak mau menebar dosa padamu gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini aku merasa bahwa si dia sedang tertutup ya saat ini dengan kamu sedang tertutup, tapi juga dia merasa kayak terperangkap dalam situasi hubungan kalian. Dia merasa frustasi akibat dia belum bisa menemukan solusi untuk menyeimbangkan diri dia dengan kamu agar hubungan ini bisa stabil. Karena kalau aku lihat saat ini tuh dia merasa tidak puas dengan hubungan yang telah terjalin di antara kalian selama ini. Dia ingin membuat hubungan ini tuh kayak apa namanya tuh? Kayak menikmati gitu ya. Dia masih ingin mencoba untuk merasakan ya, menjalani hubungan dengan kamu yang penuh dengan ketulusan, kesetiaan, ya perhatian. Nah, yang seperti itu. Karena selama ini dia tidak merasa mendapatkan itu atau tidak merasa puas dengan hubungan yang kalian pernah jalani. Jadi kalau aku lihat di sini Eee, dia menginginkan lebih dari apa yang selama ini dia dapatkan atau dia rasakan dari kamu. Dan kalau aku lihat di sini ada cinta ya, karena juga kalau aku lihat di sini dia itu sangat memuja kamu, dia kagum, dia terpesona sama pesona kamu ya. Dia memang benar-benar cinta sama kamu, dia kagum, mengagumi kamu, dia memuja kamu, dia terpesona oleh, mungkin kamu memang orang yang cantik, orang yang baik, sehingga dia terpesona. Cuman di sini, ada suatu perbedaan yang, sebenarnya dia masih bingung untuk bagaimana cara, mmm, membuat perbedaan ini tuh hilang, gitu ya. Karena di sini aku lihat kan ada twin flame, berarti ada sesuatu, yang perlu diseimbangkan, gitu ya. Masih ada perbedaan yang sulit bagi dia untuk bisa dipersatukan atau didamaikan ya. Entah apa perbedaan itu bisa jadi beda agama, beda status ya, dia duda, kamu mungkin masih gadis, atau suku bangsa, atau apa. Ada perbedaan. Sehingga di sini aku lihat ada divorce final, ada perceraian yang terakhir. Maksudnya gini ya, mungkin ya kalau misalkan kalian sudah pernah menikah dengan dia, ya berarti kalian sudah bercerai. Atau kalau misalkan kalian belum menikah dengan dia, ya mungkin kalian saat ini berpisah. Karena ada perbedaan itu yang mungkin belum bisa untuk dipersatukan atau belum bisa untuk distabilkan, diseimbangkan seperti itu. Dan, untuk itu ya, kalau aku lihat di sini kayak lebih ke arah, jeda dulu sih ya, berpisah dulu dengan kamu untuk berjeda ya, berjeda untuk, tidak bersama dulu dengan kamu karena dia lagi mikir gimana cari cara untuk, bisa menemukan titik tengah dari perbedaan di antara kalian, agar perbedaan ini bisa, hilang, seperti itu. Karena di sini kalau aku lihat ada tantangan yang begitu tinggi ya dari hubungan ini, ada sesuatu yang menurut dia ini halangan rintangannya tuh begitu besar, begitu ya kayak kayak lagu tuh ya, tembok begitu tinggi. Nah, itu ya. Sehingga eh, hubungan kalian itu sulit menurut dia, ya, sulit untuk bisa em, bisa dipersatukan gitu. Ya mungkin itu, mungkin beda agama, mungkin dia duda, kamu masih gadis, atau beda negara, beda tradisi, seperti itu ya. Ada perbedaan lah di sini yang membuat menurut dia ini sulit bagi kita untuk bersatu. Oke. Okay. Tapi tetap dia merasakan bahwa kamu tetap milik dia gitu. Dia masih
punya perasaan bahwa kamu tetap menjadi milik dia, ya itu tadi karena dia orang yang narsis dan orang yang egois ya. Jadi dia selalu merasa bahwa kamu tetap milik dia. Kita ditakdirkan untuk bersama, aku akan menunggu sampai waktu yang tepat gitu ya, agar kita berdua itu bisa memiliki foto bersama. Ya mungkin foto, ya ada kesempatan kalian bisa memiliki momen tertentu. Mungkin orang ini tuh memang suka berfoto kali ya, mengabadikan, sering sekali mengabadikan momen-momen tertentu itu dengan sebuah foto. Jadi dia tuh pengennya ada foto di antara kalian, ya, atau mungkin foto pernikahan seperti itu, ya. I wanna kiss you. Oh my God, dia ingin mencium dirimu katanya. Ya, ya mungkin saking kangen, rindu, bergairah banget sama kamu sehingga itu yang ingin dia lakukan. I should have thought for you, kata dia. Seharusnya aku berjuang untuk kamu. Ya, karena mungkin selama ini dia cuek, dia tidak pernah memperjuangkan kamu, dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, sehingga ada penyesalan dari dia saat ini. Dia merasa bahwa seharusnya selama ini aku memperjuangkan kamu. Ya, jadi berarti selama ini dia tidak pernah memperjuangkan kamu. Terus, I'm sorry, I couldn't be what you need me to be. Maafkan aku tidak bisa menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada keterbatasan ya dari si dia, ada ketidakmampuan dari sisi dia yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Seperti itu. Jadi kalau aku rasa saat ini tuh dia merasa rendah diri karena ada keterbatasan dari dia tidak bisa memperlakukan kamu atau tidak bisa menjadi seperti apa yang kamu mau. Seperti itu. Atau tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. I need to work on myself. I'm trying to clear my head. Oke, aku perlu memperbaiki diri, aku mencoba menjernihkan pikiranku. Jadi saat ini kenapa dia memilih untuk pergi meninggalkan kamu atau menarik diri dari kamu, ya karena dia perlu untuk memperbaiki diri dia terlebih dahulu. Dia sedang mencoba untuk menjernihkan pikiran dia terlebih dahulu. Oke, kemudian I run because I wasn't ready for you. Oke, aku lari dari kamu karena aku belum siap untuk kamu. Ya, dia belum siap untuk mungkin kamu ajak komitmen, dia belum siap untuk berkomitmen, belum ada kemampuan dari dia untuk mengatasi perbedaan di antara kalian. Terus itu juga mungkin dalam keadaan situasi keuangan mungkin belum settle, atau mungkin masih ada pertentangan dari keluarga, atau dari segala macam. Nah, mungkin masih punya banyak pilihan si dia ini, sehingga si dia ini belum sanggup, ya belum mampu untuk bisa bersama kamu. Ya, dia belum siap. Belum ada kesiapan dari dia untuk bersama kamu. Seperti itu ya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Four of Wands, Ace of Pentacles. Dan kalau aku lihat selama ini berarti hubungan kalian itu menunjukkan kurang adanya keharmonisan, adanya ketidakbahagiaan. Bahkan aku lihat orang-orang sekitarmu pun merasakannya gitu ya. Bahkan kalau aku lihat juga nggak ada kestabilan dalam hubungan kalian, banyak sekali perselisihan di antara kalian, bahkan kesalahpahaman yang cukup tinggi di hubungan kalian, yaitu karena kurang adanya komunikasi ya mungkin di antara kalian, banyak miskomunikasi, kesalahpahaman. Bahkan karena itulah ya, akhirnya di sini kalian beranggapan bahwa kita kayaknya nggak cocok, makanya gampang banget untuk saling menarik diri, saling pergi, saling gampang banget untuk meninggalkan.
Ya karena itu, karena miskomunikasi, salah paham, banyak banget, konfliknya di antara kalian, perselisihan, terus ada ketidakstabilan, ya seperti itulah ya. Bahkan di sini ada Ace of Pentacles, berarti menandakan perpisahan yang terjadi di hubungan kalian ini juga, atau ketidakstabilan yang terjadi di dalam hubungan kalian ini juga, penyebabnya itu adanya kontribusi dari ada seseorang yang terlalu serakah di sini, dalam, materi ya, terus itu adanya keegoisan juga dari seseorang, kemudian adanya kecemburuan yang berlebihan dalam hubungan ini. Ya mungkin misalkan dia terlalu serakah dalam keuangan sehingga, kamu sering tersisihkan atau mungkin, ketika dia lagi banyak uang, ketika kamu lagi banyak uang, dia selalu nempel sama kamu, tapi ketika kamu sudah tidak ada uang, kamu ditinggalkan oleh dia. Sehingga, ya kayak seolah-olah dimanfaatkan doang, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin, ketika dia lagi fokus sama mencari uang, ya, dia sering melupakan kamu, sulit untuk memberikan, apa itu kabar ke kamu, kayak gitu ya. Intinya dari itulah adanya keserakahan, keegoisan, dan kecemburuan. Mungkin kamu terlalu sering cemburu sama dia, atau dia yang mungkin cemburu banget sama kamu, sehingga hubungan ini hancur. Atau mungkin dari ketiga ini, ya, satu paket ini, ya, satu paket. Eh, Nih kan ya dikonfirmasi dengan Three of Wands reverse. Memang komunikasi kalian itu sangat buruk. Kalau aku lihat di hubungan ini sangat buruk. Mungkin jarang banget ada komunikasi. eh Kalaupun ada ya ngebahasnya sesuatu yang nggak penting seperti itu. Bukan tentang inti dari hubungan kalian yang kalian bahas. Tapi entah apa. Intinya nggak ada komunikasi yang terjalin dengan baik di hubungan kalian. Terus itu juga kalau aku lihat banyak sekali, salah paham ya, dan sebenarnya gini, kalau aku rasa dia tahu bahwa ketidak ada komunikasian dari kalian berdua itu gara-gara dia yang tidak pernah memberikan kamu komunikasi yang baik atau tidak pernah meluangkan waktu untuk kamu untuk hanya sekadar berkomunikasi itu aja jarang gitu ya. Dan ada juga kalau aku lihat di sini selain komunikasi, dia juga itu orang yang gak jujur dan gak terbuka dengan keadaan dia selama ini atau apa yang selama ini terjadi di hidup dia ataupun apa namanya, apa yang dia rasakan terhadap kamu, dengan mungkin ada yang suka dan tidak suka dari kamu itu juga nggak dia omongin ke kamu, sehingga itu tadi yang membuat dia mencari peluang, mmm, bersama yang lain, ya. Dia orang yang nggak terbuka dan nggak jujur sama kamu, dan dia bahkan, tidak jujur juga dengan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Kalau gini, karena gini ya, ada perasaan dari si dia, ada pola pikir, ada pemikiran dari dia. Kalau misalkan kamu tahu segalanya tentang dia, takutnya dia merasa bahwa itu adalah kelemahan dia, sehingga kalau kamu tahu itu kelemahan dia, kamu takutnya tidak mau menerima dia. Misalkan gini, sebenarnya dia cinta sama kamu, tapi karena ada ketidakmampuan dari si dia ini, mungkin karena ada perbedaan, dia takut ketika kamu akhirnya sadar bahwa ada perbedaan, ada kesenjangan di antara kalian, kamu akan ilfeel sama dia, kamu akan meninggalkan dia begitu saja. Mungkin si dia ini orang yang paling takut ditinggalkan atau orang yang paling takut sendirian. Makanya di sini dia banyak pilihan. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat memang komunikasi yang sulit di antara kalian, adanya peluang miskomunikasi atau kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian, dan ini mungkin sudah tidak terkendali. Makanya jadi hubungan kalian saat ini ya seperti ini. Apa ya, berpisah ya, nggak ada kejelasan ya, lelah, saling mencampakkan sekarang, saling, bimbang, giliran ditinggalin ada yang nggak mau ditinggalin, tetap ingin bertahan gitu ya. Ya, karena seperti itu, karena ada komunikasi atau situasi yang memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Atau mungkin sebenarnya si dia ini orang yang memang, orang yang, manipulatif dan
orang yang pengontrol, sehingga ketika kamu sudah tidak bisa dikendalikan oleh dia lagi, dia kalang kabut, dia bingung. Dia lagi cari cara lagi gimana caranya agar dia bisa mendominasi kamu, agar dia bisa memanipulasi kamu lagi. Dan kalau aku lihat di sini dia akan datang. Cuman kalau untuk dibilang eh, dia siap berkomitmen atau tidak dengan kamu, tidak. Dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Ya, dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Kenapa? Karena di sini dia masih sibuk sama pekerjaan dan ada pihak ketiga di antara kalian gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang dia apakah datang, datang. Tapi untuk diajak komitmen belum. Dia belum siap, dia belum siap ya, dia belum berani, dia belum ada kemampuan untuk itu. Bahkan ya saat ini aku lihat memang sudah ada perpisahan di antara kalian dan dia sadar kok, dia tahu bahwa perpisahan ini terjadi akibat dari si dia yang tidak setia padamu. Ya dia tahu bahwa kamu kecewa padanya karena ketidaksetiaan dari si dia terhadap kamu. Padahal di sini kamu sangat setia sama dia, tapi dia selalu berkhianat sama kamu sehingga kamu mungkin sudah marah, kamu sudah lelah dengan dia. Dan ada situasi di mana di sini dia ingin mencoba kembali berdramatisir dengan kamu, yang mana nanti mungkin ketika dia datang dia akan menggunakan drama ini untuk mendapatkan perhatian kamu. Dia akan berlagak seolah-olah dia adalah korban. Mungkin dia bilang dia saat ini terpuruk, dia dikhianati, dia ditipu, atau bagaimanalah ya. Intinya dia nanti akan berlagak sok dramatis, seolah-olah dia adalah korban, sehingga dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Ya, seperti itu. Cuman masalahnya di sini adalah karena ini Ten of Sword-nya tegak, berarti ada kegagalan dari seseorang untuk mengubah perilaku atau kebiasaan yang selama ini pernah terulang atau selama ini terjadi. Jadi hati-hati, kalau ditanya dia akan datang, maka datang. Cuman apakah dia berubah? Aku lihat tidak. Dia tidak atau belum bisa untuk berubah. Di sini masih ada Ten of Sword-nya tegak, dia belum bisa berubah. Masih ada perilaku yang sama seperti dulu. Kamu ingat-ingat aja dulu kalau hubungan kalian on off terus, ketika dia datang apa reaksi atau apa yang dia lakukan ke kamu. Pasti dengan drama-dramanya seolah-olah dia adalah korban, seolah-olah dia lemah, seolah-olah dia kasihan gitu ya, untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Tapi kalau ditanya komitmen, no, belum bisa untuk diajak komitmen ya. Jadi the full dia datang tapi belum bisa diajak komitmen karena dia belum bisa berubah dari Ten of Sword ini. Ten of Sword ini dia belum bisa berubah. Kemudian ada Devil River. Pertanda bahwa masih ada potensi dia akan sering mengabaikan kamu lagi karena dia masih fokus pada pekerjaan, kemudian juga mungkin masih ada pihak ketiga yang apa ya, berkelut di hubungan ini. Sehingga mungkin kamu akan sulit ya bisa mendapatkan perhatian dia karena dia pun masih sulit untuk bagi waktu antara kamu, pekerjaan dia, dan pihak ketiga di antara kalian. So, aku harap sih kamu nggak kecewa dengan pembacaan ini karena ya aku lihat ini pembacaan ya sebenarnya baik ya untuk kamu karena benar-benar dibuka semuanya tentang si dia gitu agar kamu tidak terus berharap dan tidak terus menunggu dia. Jangan buang-buang waktu untuk seseorang yang sebenarnya nggak pantas ya kamu tunggu gitu. Lebih baik bahagiakan dirimu sendiri. Aduh, aku ngerasa kayak mau nangis. Ya, lebih baik sudahlah ya. Fokus aja pada hidupmu. Nggak usah lagi pikirin dia buat apa gitu ya. Oke, aku rasa cukup lah ya. Aku sudah mau nangis baca ini. Oke, untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, kemudian di sini ada T, R, D, W, E, K, Y, X, L, Z, B, S, H, I, P,
Q, G, F, V, J, N, dan O. Oke, kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oh ya, energi paling kuat di sini ada zodiak Capricorn, ya. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.